Halo pendengar, apa kabar Anda? Di hari ini saya Jose Marwoto senang sekali bisa menemani Anda dalam perbincangan yang seru. Tentu kita sudah melewati tahun 2024 dengan segala haru birunya ya. Mungkin kita menganggap tahun ini adalah tahun keberuntungan, tapi juga barangkali masih banyak yang merasa, wah tahun ini nampaknya target-target saya belum berhasil ini dalam pribadi, kehidupan pribadi, keluarga, ataupun juga bisnis. Tetapi apapun pengalaman itu adalah pengalaman yang tidak boleh kita sia-siakan begitu saja. Apa yang terjadi dalam hidup kita hanya akan menjadi nilai atau value kalau kita bisa merefleksikannya. Sehingga itu menjadi wisdom dalam kehidupan kita. Karena dalam hidup ini kan katakanlah di dunia informasi, ya informasi harus jadi pengetahuan kita tahu, tapi setelah itu harus jadi wisdom bagi kita. Jadi pengalaman pahit ataupun getir, manis ataupun juga pengalaman yang lain itu harus menjadi wisdom bagi kita untuk kita bisa melangkah ke depan. Karena itu Heartland Radio dan juga Yayasan Yaski itu mengundang beberapa narasumber dalam talkshow kita yang spesial di edisi kali ini untuk mencoba melihat itu kembali. Apa yang sudah kita lakukan di tahun 2024 dan bagaimana kita harus menatap ke depan di tahun 2025. Saya mengundang 3 narasumber nih yang keren-keren ini. Ada Pak Aceh Mahendra Kadatu. Beliau ini adalah Direktur PPM School of Management. Tapi sebenarnya saya kenal beliau udah lama banget ya. Malang melintang tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Dan memiliki gagasan-gagasan. Beliau penulis juga. Kalau membaca di Kompasiana atau beberapa di sosial media beliau itu gagasan-gagasannya cukup segar. Di Kompas.com juga ya saya membaca juga, wow sangat bagus. Jadi kita akan menantikan gagasan beliau, kira-kira apa yang bisa kita jadikan pegangan. Yang kedua ada Ibu Ruth Indiah Rahayu ya. Mbak Ruth, saya selalu panggil gitu ya. Nah ini nanti kalau Bapak Ibu pendengar mendengarkan beliau dan mulai pusing, itu sudah betul. Ya, karena beliau adalah ketua dari Ikatan Keluarga Alumni Dirgantara, itu filsafat Dirgantara gitu ya. Kita nanti mungkin harapan saya tidak terlalu tinggi-tinggi ya ngomongnya soal filsafat nih Mbak Ruth ya. Oke. Nah yang ketiga ada Pak Deddy Budiman, tepuk tangan Pak Deddy Budiman ya. Beliau itu juga sahabat lama banget ya. Pokoknya kalau beliau ngapain pasti nelpon saya nih, Mas ikut Mas, oke lah gitu. Jadi salah satu yang sedang kita gagas adalah bagaimana mendirikan suatu komunitas pebisnis dan juga profesional di area ABG. ABG itu Alam Sutra, BSD dan Gading Serpong. Nah beliau ini foundernya gitu, salah satunya gitu ya yang mendirikan itu dan founder dari Business Leader Community. Salah satunya beliau ini yang hadir di sini adalah anggota dari ABG, walaupun udah nggak ABG lagi sebenarnya gitu. Dan beliau adalah champion sales trainer juga, jadi banyak memberikan pelatihan-pelatihan soal sales dan mendirikan banyak komunitas sales juga. Tidak panjang-panjang, saya langsung berikan kesempatan kepada Pak Deddy Budiman dulu kalau gitu ya, untuk memberikan kita insight. Kira-kira refleksi beliau apa tentang 2024? Terima kasih Pak Jose, Bapak Ibu semua pendengar Heartline ya. Menarik ketika Pak Jose bilang 2024 ini seperti apa. Baru beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu semua dan juga para Heartliners, saya ngelihat sosial media. Dan ada orang nulis begini, itu artis-artis yang zaman dulu, yang dulu terkenal, sekarang udah gak terkenal, kerjaannya apa ya gitu ya. Dia cari tahu dan menurut orang itu mengatakan bahwa sebagian besar, kalau tidak boleh dikatakan semuanya gitu ya, para artis yang dulu terkenal, yang dulu banyak di mana sekarang nggak ngapa-ngapain, sekarang kerjaannya adalah jualan. Oh. Ya jualan ya. Ujung-ujungnya jualan ya. Jualan ya. Jualan. Oke. Ya baik itu di TikTok dimanapun mereka kerjaannya jualan. Ya jadi ini hal yang menarik, menurut saya fenomena yang menarik bahwa selama ini orang masih punya pola pikir bahwa jualan tuh seperti apa gitu ya. Nanti mungkin Ibu Ruth boleh ngeliat sebagai seorang dan susu filsafat ya. Karena saya sebetulnya juga lagi mau meneliti tentang hal itu ya. Nanti filsafat jualan ya? Iya. Ada satu hal yang menarik di balik itu ya. Jadi jualan itu masih banyak orang punya persepsi yang kurang pas. Tapi kalau kita lihat jualan itu satu hal yang penting sekali. Khususnya menolong orang ketika dia mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi. Oke. Kenapa? Jadi tadi Pak Jose, Bapak Ibu cerita bahwa saya ini banyak bangun komunitas. Dan sebagian besar komunitasnya itu adalah berurusan dengan sales. Dan terakhir kita lagi bangun, di sini juga ada Pak Indra, ada Pak Denny, dan teman-teman, kita lagi membangun
suatu business leader community namanya ABG. Hmm. Kenapa ABG? Karena itu areanya Yeah. Alam Sutra, BSD, Gading Serpong seperti itu ya. Yeah. Jadi Burut mohon maaf kalau Karawaci kita nggak masukin karena Yeah. ketika masuk saya susah masuknya, ngecaknya jadi apa ini ya? Iya. Iya. Nah, pertanyaannya kenapa dibikin komunitas seperti itu? Karena Bapak Ibu, rekan-rekan Heartliner semua, ketika kita mau jualan melakukan sesuatu, kita mesti mengerti karakter orang Indonesia. Orang Indonesia tuh sadar tidak sadar kesukuannya sangat tinggi. Jadi komunitas itu punya pengaruh yang sangat besar. Oke. Iya, kebetulan saya dulu sekian lama tinggal di daerah Jakarta. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke daerah tertentu misalnya, kita bisa tahu daerah sini orang Pontianak semua banyak. Iya, daerah sini orang Medan, daerah sini orang Bangka. Ketahuan kenapa? Karena orang tuh naturnya nyaman berkelumpul dengan orang-orang yang mirip. Ya. Iya, makanya saya cerita banyak betapa pentingnya ketika kita berjualan harus memahami culture Indonesia. Nah, balik ke tahun 2024, Bapak Ibu, mungkin orang banyak melihat bahwa 2024 tahun yang berat. Kalau di sini ada Pak Herman juga, beliau adalah praktisi di bidang penjualan mobil gitu ya. Kita lihat penjualan mobil tahun ini gimana? Nggak bagus, Pak. Ya, target dari 1 juta diturunin. Jadi apa? Dan yang lain-lain juga. Bahkan akhir tahun ini ada berita yang tidak bagus bagi beberapa orang. Yaitu apa, Pak? PPN naik 12%. Betul ya? Orang gimana nih 2024? Jadi ya nggak enak nih, Pak. Terus terang gimana? Tapi ini yang menarik. Banyak orang berpikir, wah kalau jadi ada masalah gimana? Tapi saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan ke teman-teman semua, justru ketika ada masalah, disitulah ada kesempatan buat jualan, Pak. Oh. Iya, coba kita lihat ya. Kenapa ada mic yang mesti pakai tutup seperti ini? Karena ada masalah gitu, Pak. Kalau nggak pakai ini, maka muncratnya kena sedikit rusak gitu ya. Nah, kalau ini diganti Pak gitu ya. Ya apa? Kenapa orang pakai kacamata? Karena masalah penglihatan gitu ya. Kenapa ada masalah pakai lighting? Karena masalah kalau lampu doang kurang jelas. Jadi sebenarnya dalam hidup ini ketika ada masalah sebenarnya sudah kesempatan buat jualan begitu Pak ya. Nah, jadi saya mau ngajak kita refleksi 2024 nih gimana. Masalah selalu ada Bapak Ibu, teman-teman semua. Tapi masalah itu yang membuat kita jadi lebih seru. Nah, terus pertanyaannya bagaimana 2025? Nanti kita akan bisa nanti, lebih lanjut. Nanti. Oke. Wah, ini satu insight ya, aha moment juga nih bagi saya. Jadi justru semua yang ada di sini karena masalah gitu. Iya, Pak. Kalau nggak ada masalah nggak ada satu inovasi. Berarti saya lahir di dunia ini gara-gara masalah. Iya, iya. Ketika orang tua lagi kayak ini nanti Burut yang menjelaskan filosofinya. Oke. Lanjut sekarang ke Pak Mahendra Datun ya, Pak. Apa refleksi Bapak tentang 2024? Wah, banyak sekali sebenarnya, tapi saya akan rangkum dalam satu kata. Ya, namanya resilience. Resilience. Ya. Saya melihat dari sebelum COVID, sebenarnya tahun 2020 itu kita tanpa COVID pun apa-apa turun. Bisnis turun. Ya. Tiba-tiba ada COVID. Lalu kita 2022 akhir baru recover. Tapi dari situ kita belajar, di samping kita mulai jeli melihat peluang-peluang baru, kita juga mulai mengumpulkan database masalah. Masalah apapun sekarang kita sudah tahu seperti apa bentuknya. Ada di kepala kita. Dan itu yang membuat kita menjadi lebih siap. Tahun 2024 hampir tidak ada gejolak apapun setelah ada kebaruan di satu particular matter. Apapun. Politik aman. Ya, serame-ramenya cuman di kertas aja. Cuman di internet. Sosial media lah gitu. Sosial media ya gitu aja. Relatif tidak ada gejolak 11%, 12% PPN. Orang ribut juga cuma di internet. Ya. Jadi orang sekarang sudah lebih, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapa. What can we do next? Nah itu yang saya simpulkan dari 12 bulan ya, sepanjang 2024, orang sudah mulai membangun ketangguhan, daya tahan. Dan itu bagus untuk pebisnis. Karena apapun yang ditawarkan, kalau dulu orang ibaratnya apa ya, ngelokro itu loyo gitu. Saya dari Jawa, saya dari Jogja. Keluar survei terakhir saya lupa dari siapa, bahwa kalau nggak salah dari Kompas ya. Setelah PPN naik 12%, golongan masyarakat ini disuruh kalau mau memilih berhemat, ya mungkin pernah dengar tuh ya. Yang berapa? Yang paling tinggi adalah 50 sekian persen, hampir 60%. Kami akan menghemat. Artinya rumah-rumah tangga itu akan berhemat. Saya tidak percaya tuh. Orang tetap akan belanja. Barang-barang murah kok. Barang-barang makin murah. PPN naik 12%, tapi bendanya nilainya turun. Di konsumen relatif tidak ada masalah. Karena dulu yang diramalkan juga seperti itu. Ternyata tidak. Jadi saya masih melihat 2024 ini tahun untuk membuat konklusi bahwa masyarakat kita sudah mulai terbiasa dengan masalah. Dan pasti
sebagian besar seperti kata Pak Renald Kasali, 2025 harusnya lebih baik. Akan ada seleksi alam mana yang tangguh, mana yang tidak. Yang tangguh itu akan menjadi kompor bagi yang lemah untuk melakukan hal yang sama. Karena cepat atau lambat orang akan melihat 2025 dengan surga peluang. 2024 sudah teruji karena 2023 saya ingat karena saya rutin mengisi DAI TV ya, TAI TV lah bahasanya ya. Itu orang pada 2024 akan jadi apa? Look what happened now. Orang tetap optimistik, mobil banyak masuk ya. Mobil merek tahun depan ada masuk lagi. Gila nggak itu? Menurut saya gila, udah padat sekali. Tapi tetap saja meskipun penurunan, saya kira itu penurunan yang wajar, ada naik ada turun. Itu adalah masa konsolidasi. Tahun ini adalah tahun yang boleh saya simpulkan kita makin solid, makin crystallized, makin menjadikan kita masyarakat atau bangsa yang kurang lebih kayak orang Vietnam. Ya, latar belakang saya kebetulan di industri, saya 26 tahun di oil and gas, di mining dan di technology company. Baru tahun lalu saya menjadi Dean di PPM Management, di PPM School of Management. Artinya saya melihat dari dua dunia. Saya beberapa kali diundang di Nvidia, di Silicon Valley. Tahun lalu saya ke sana lagi. Kami diundang juga di Amazon, di itu. Semua orang mengatakan tahun depan baik-baik saja. Begitu November diumumkan, Donald Trump menang, Dow Jones naik. Kami 2016, kami pada waktu lagi ada pelatihan di Boston. Besok mau pemilu, kita langsung nyetir mobil, kita ke New York. Kita pelototin Wall Street. Habis diumumkan bahwa yang menang adalah, kita berharap Hillary Clinton. Ternyata Donald Trump yang menang. Pasar saham jatuh seminggu. Tapi di minggu berikutnya new high, new record. Dan itu yang terjadi. Yang kadang-kadang kita takutkan kalau Donald Trump menang seperti apa. Sekarang semua teknologi company di Silicon Valley sowan ke Florida untuk mendukung. Ya, saya kira ada beberapa hal yang membuat kita tidak berpikir sebaliknya. Nah 2024 ini saya melihat orang-orang sudah melihat kemungkinan bahwa hal-hal yang kita pikirkan akan terjadi, bisa terjadi sebaliknya. Ya, saya yakin ini konklusi yang saya kira sangat positif buat semua ya, terutama para pengusaha di depan. Ya, saya termasuk orang yang optimis karena saya punya usaha juga. Takutnya saya melokor nanti. Terima kasih. Ya, kita saling menyemangati aja lah ya. Iya, tinggi. Oke. Baik, terima kasih Pak Mahendra. Bu Ruth, sekarang gilirannya. Ya. Bisa. Oke, dia masuk. Baik, bagaimana Mas? Nah, gimana nih kalau dari sisi filosofis nih ya, filsafat melihat tahun 2024 itu apa kira-kira yang gagasan-gagasan penting yang perlu kita lihat, kita dengarkan? Baik, walaupun latar belakang saya filsafat, tetapi saya adalah peneliti ilmu-ilmu sosial. Jadi saya akrab dengan situasi di bawah. Kalau tadi kan Bapak-bapak situasi di atas, bisnis. Nah, saya sekarang situasi di bawah. Bagaimana masyarakat itu sendiri pada tahun 2024. Betul bahwa 2024 saya sepakat itu tahun yang berat. Karena masih ada warisan ketidakberdayaan dan kerapuhan yang diakibatkan oleh COVID. Itu di dalam masyarakat sesungguhnya belum recovery. Karena semua berusaha beradaptasi ya. Satu. Yang kedua, saya sepakat bahwa ada ketangguhan, meskipun kemudian harus dilihat lagi apakah pengertian ketangguhan kalau kita bicara tentang masyarakat. Karena 2024 ini kan padat sekali dengan jadwal, kita semua digerojoki seluruh pikiran kita, imajinasi kita untuk pemilu. Dan itu habis-habisan. Habis-habisan dalam arti bagaimana elit politik itu turun ke bawah melalui tim sesnya. Itu semua sudah memetak-metak masyarakat ini. Ini nanti menjadi konstituenku, saya bayar ini, saya bayar ini. Dan saya mengamati, mengobservasi bagaimana di masyarakat tiba-tiba terbelah di dalam peta-peta. Politisi, tidak hanya waktu pilpres itu payungnya ya, tetapi waktu pilcaleg ini kan lebih kecil-kecil lagi, payungnya nanti pilpres, terkotak-kotak. Jadi jangankan berusaha untuk recovery dalam situasi ekonominya, tiba-tiba saja sudah terkotak-kotak secara politik. Dan ini juga ada dampak ke pengaruh bagaimana mereka mencari nafkah. Karena kan ada iming-iming sekian ratus untuk kalian.
pilkada saja yang sekarang di daerah Bengkulu untuk kabupaten, satu kepala bisa nyoblos ini ya 200, 300 atau ada yang 500 untuk kabupaten. Ya jadi di satu pihak masyarakat kemudian ya udah aku nggak usah kerja, aku dapat. Tapi di lain pihak kemudian sesudah pemilu lalu apa? Tidak ada apa-apa kan, semua janji. Nah ini problem yang terciptakan oleh situasi politik mulai dari pileg, pilpres sampai pilkada yang menurut saya sangat mencekam masyarakat itu sendiri untuk mengalami atau memulihkan daya transformasionalnya menurut saya. Karena itu menurut saya 2024 ini di lain pihak kan PHK tinggi, bunuh diri tinggi, judul tinggi, bunuh diri tinggi loh. Ya, kemudian kriminalitas sangat tinggi kalau kita baca di media, juga bunuh diri keluarga dan lain-lain. Ini kan satu pertanyaan. Mengapa ada semacam itu? Maka saya melihat, tentu saja ini saya mengambil pemikiran dari Hannah Arendt ya, mengenai istilah yang menarik dari dia, mengenai apa yang disebut banalitas kejahatan. Banalitas kejahatan itu kan kejahatan yang sudah tidak lagi dirasakan sebagai kejahatan. Itu sudah melekat. Kita melakukan suatu kejahatan termasuk kejahatan politik tadi ya, money politik itu sesuatu yang wajar dan kita juga menerima atau begitu serakah dibawa kan juga gosok-gosokan ya untuk memperoleh money politik dan lain-lain. Ini juga wajar. Kita menserakahi hak orang lain itu wajar. Nah, jadi banalitas kejahatan kalau menurut Hannah Arendt dulu kan itu pada level state ya, penguasa. Tapi sekarang juga pada level masyarakat itu sendiri dan sudah kabur antara batas antara kekuasaan di ranah state, banalitas kejahatan dengan di masyarakat. Jadi apa itu kejahatan yang dianggap wajar itu melekat. Termasuk membunuh orang itu wajar. Kan sekarang apa sih yang enggak bunuh teman, apa sih sudah bunuh gitu. Itu wajar. Kekerasan seksual juga luar biasa ya, dianggap satu kewajaran. Jadi pelik, bahkan yang korban-korban PHK, buruh-buruh, ini kan juga satu warisan pengangguran, terutama di Agustus, September ya, banyak startup tutup ya, ini kelas menengah lulusan perguruan tinggi juga nganggur, bahkan juga tekstil. Mereka kemana? Terserap kemana? Dagang nggak bisa Pak. Kalau artis lain ya, ini mereka kemana? Masih sampai sekarang mereka nganggur dan bingung. Nah ini menurut saya, tapi nanti kita bicara 2025, tetapi kemudian mereka, ini observasi saya masih kecil ya. Mereka kemudian pada saat pemilu itulah, dalam tanda kutip pengangguran yang tidak kentara kelas menengah ini, terekrut ke dalam mobilisasi sebagai bagian dari tim ses kandidat-kandidat politik. Tapi ini kan bukan pekerjaan. Nah yang gagal itu bisa stres, saya menjumpai mereka stres. Stresnya ini kan dalam arti yang lebih dalam. Stres ini kan akan menciptakan brutalitas itu sendiri atau kriminalitas. Atau istilah sekarang itu apa? Stres. Mental health. Ke situ banyak mulai. Jadi kelas menengah ini remuk. Menurut saya justru bukan kelas yang bawah banget, kalau itu sudah sejak lama punya daya tangguh ya Pak ya. Tapi kelas menengah yang tadi kita bahas, inilah yang kami sebut kaum prekariat. Jadi mereka ini tidak punya daya tangguh, tapi sangat rentan dan rapuh. Dan sekarang ini 2024 itu sangat kelihatan, karena pengangguran tinggi, kemudian masuk ke politik, ya mereka hanya menjadi satu balon yang ngambang ya, karena mereka sendiri bukan politisi, tetapi main ke sana kemari, kemudian tidak rapuh, tidak punya harapan ke depan itu apa, karena pekerjaan seperti ini. Dan janji politik juga tidak seluruhnya itu 100% terpenuhi ya, janji-janji politik ya. Lalu mereka menjadi apa? Ini satu pertanyaan besar buat kelas menengah prekariat ini. Saya tambahin satu lagi, kemudian karena itu menurut saya, daya ketangguhan ini harus kita lihat yang mana. Kelas menengah tidak tangguh, justru krisis. Krisis kemanusiaan yang luar biasa. Kebetulan saya juga mengajar, dan saya lihat mahasiswa Gen Z atau yang sudah mau lulus, itu juga minta ampun krisisnya. Bentar-bentar saya harus healing karena mengalami mental health. Mental health, hanya karena ini kurang bagus, ini harus kamu revisi. Itu sudah seperti mengalami, gempa bumi yang luar biasa. Jadi
menurut saya kok krisis ya. Di satu pihak ada banalitas kejahatan yang melekat luar biasa, di lain pihak itu menciptakan krisis yang juga luar biasa. Maka pertanyaan kembali kepada ketangguhan, itu hanya mungkin orang-orang tertentu. Ya, sektor tertentu, mungkin artis tadi tangguh ya, mereka punya alternatif. Kita harus membayangkan yang nggak punya alternatif dalam kerapuhan. Itu secara filosofis menurut saya Ini yang menarik. mengerikan. Dari Burut mencoba menghadirkan suatu persoalan. Persoalan. Iya. Ini gimana Pak Dedi? Kalau dari sudut pandang tadi sales gitu ya, sales skills atau Siap. soft skill itu, Iya. bagaimana hal ini dijawab juga dan mungkin proyeksi ke depannya gitu ya, Siap. kira-kira. Saya mendengarkan di Burut langsung, wah ini satu yang perlu kita pikirkan di akhir tahun 2024, betul ya? Saya bersyukur sekali bisa sharing pas dengerin di Burut ya. Jadi Bapak Ibu Heartliner, saya saat ini juga sedang kuliah Pak. Ya, sedang kuliah dan salah satu alasan saya kuliah adalah saya ingin menyelesaikan sebuah permasalahan besar yang sampai saat ini saya belum menemukan jawabannya. Ya karena saya mungkin bisa menjawab tapi saya tidak punya kapasitas untuk ngomong bicara seperti itu. Karena kadang-kadang ketika ada satu fenomena, kalau orang akademisi yang ngomong akan lebih powerful dibandingkan nggak punya background akademisi. Nah, tadi Bu Ruth ngomong soal penelitian. Jadi kadang-kadang tuh kalau ada fenomena, dijawabnya harus dengan penelitian supaya ada bukti, bukan menurut saya, begitu itu nggak boleh ya. Ya betul ya Bapak Ibu ya, dosennya nggak boleh menurut Deddy Budiman nggak boleh. Tapi harus ada penelitian sebelumnya. Nah, jadi baru 2 hari yang lalu kebetulan tadi ngomong sama Bapak juga ada Pas Ahmad Setio Pak, itu dosen saya Pak ya. Kita ngobrol karena beliau emang jago dalam penelitian kualitatif ya. Nah, saya cerita kebetulan pas saya lagi dikasih tugas untuk membahas sebuah jurnal. Nah ketika jurnal saya bahas, saya bilang, karena saya background di sales, saya suka cari jurnal yang berhubungan dengan sales tentunya. Dan saya dapat sebuah jurnal, Bapak Ibu rekan Heartliner ya, jurnal dari Cina yang membahas tentang orang yang kalau perusahaan mau terima kerja nih, orang sales, itu bagusan orang yang fresh graduate dari kampus atau orang yang sudah punya pengalaman walaupun dia hanya lulusan SMA. Ini kan real yang terjadi ya di masyarakat ya. Nah kalau kita perusahaan mau nerima orang bagusan dalam konteks dari sales ya. Bagusan yang fresh graduate lulusan S1 atau orang yang nggak lulusan S1 nggak apa-apa. Yang penting punya work experience, punya pengalaman. Ternyata data membuktikan, bukan kata saya Bapak Ibu ya, bukan kata saya. Dari penelitian tersebut dilihat bahwa ketika 2 orang yang sama-sama bekerja di sebuah perusahaan, untuk beberapa bulan pertama yang S1 ini agak susah. Agak susah ya. Tapi orang yang sudah punya pengalaman walaupun di lulusan SMA work experience, dia akan lebih cepat berkembangnya. Ya, lebih cepat. Tapi untuk jangka panjang, yang S1 hasilnya akan lebih bagus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, engagement dengan customer-nya yang S1 lebih bagus. Dibandingkan cuma mohon maaf yang lulusan SMA tapi punya pengalaman. Nah tapi ada hal menarik lagi di sana ditemukan. Bahwa orang S1 itu kalau udah pinteran sedikit, maka turnover-nya tinggi. Ya dia akan resign, dia kemana segala macam ya. Nah ini kompleks lah kalau mau dibahas lebih lanjut. Nah terus saya bilang ketika lihat fenomena ini, saya bilang ini fenomena di Cina terjadi di Indonesia. Dalam konteks karena saya di bidang sales ya, saya melihat di sini ada klien saya, Pak Herman, Pak Denny, begitu banyak perusahaan di luar sana, semua kesulitan cari sales, Bapak Ibu. Nah, Kesulitan. kesulitan. Kita kalau boleh konfirmasi, nanti Bapak Ibu Heartliner coba konfirmasi. Kesulitan cari sales. Tapi Ibu Ruth tadi bilang, dan memang ini datanya, di luar banyak pengangguran. Betul ya, banyak pengangguran kan. Nah, jadi menurut saya ini realita yang terjadi. Nah, jadi harus bagaimana? Sebenarnya Bapak Ibu sekalian kita tidak bisa mengharapkan peran pemerintah saja. Jadi kalau kita melihat 2025 mengapain tadi Bu Ruth menyampaikan bahwa ini loh yang terjadi di masyarakat loh. Kelas menengah krisis loh. Nah justru menurut saya ini momen yang bagus nih. Buat kita yang nonton Heartline pada mari 2024 ini, 2025 kita berpikir. Apa yang mau kita lakukan untuk Indonesia? Bukan sekedar mengeluh. Pemerintah begini, pemerintah gitu. Kita akan sulit sekali ngomong pemerintah ya. Tapi menurut saya saatnya kita memikirkan apa yang mau kita lakukan di 2025. Nah makanya saya tertantang sekali membuat penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya antara dunia industri sama dunia SMK itu misalnya, ini bisa dijodohkan. Tapi memang kadang-kadang mereka nggak bisa ngomong langsung Pak. Nggak bisa. Jadi bahasanya berbeda. Contoh perusahaan A, saya perusahaan A, Bapak sekolah SMK ya. Saya mau merekrut orang. Nah ketika merekrut orang, perusahaan itu maunya cepat Pak. Jadi kalau magang, makanya terjadi selama ini ketika anak sekolah magang di perusahaan, kerjanya cuma 2 Pak. Kalau nggak bikin kopi, fotokopi. Iya kenapa? Karena Sama-sama kopi ya? Iya karena ketika dia mau transfer knowledge, saya nggak punya cukup waktu untuk mendidik Anda. Saya harus ngegas. Anda baru masuk, aduh lu datang udah siap dah gitu ya. Iya, jadi dia nggak punya cukup waktu karena dia harus gas terus. Nah anak-anak ini juga ketika mau berhubungan juga susah. Nah jadi kadang-kadang peran orang itu penting. Nah jadi ketika bicara hari ini kan tujuannya buat tahun 2025 ya. Menurut saya tadi dari Bu Ruth, dari Pak Mahendra mengajak kita
mau berpikirkan 2025. Mungkin kita perlu berpikir kontribusi apa yang mau kita lakukan untuk dengan permasalahan krisis yang terjadi. Ya. Jadi mungkin bagi kita tidak saatnya berpikir cuma diri saya. Tapi di luar sana banyak orang loh yang perlu tolong. Bukan dengan sesuatu yang kita kasih duit atau apa, tapi mungkin kita cukup menjembatani satu hal yang bisa membantu. Misalnya konkret, tadi ada begitu banyak orang pengangguran. Mungkin kita punya skill tertentu, kita bisa transfer ke knowledge mereka. Ya, karena dalam konteks apalagi nih menjelang Natal begitu ya. Ya momennya apa yang kita bisa berikan? Ya, bukan karena saya terstimulus sekali dengan Abi Burut, menurut saya ini momen yang tepat. 2025 adalah yuk kita berani gak berkomitmen. Kita lakukan suatu hal kebaikan. Gak usah muluk-muluk lah dengan sekeliling kita. Tapi bisa berkontribusi supaya nanti yang kelas menengah yang rapuh itu bisa kita bantu. Jadi stop mengeluh tapi lakukan sesuatu supaya Indonesia lebih baik. Gitu. Oke, mantap gitu ya. Jadi langsung pada action ya Pak ya. Iya siap. Nanti kita ngomong lagi gimana lebih lanjut. Oke, action. Pak Mahendra, ada tanggapan nggak? Iya, menarik sekali. Apa yang disampaikan Burut itu realita ya. Saya kira itu sangat benar. Ini yang mungkin tidak tertangkap di dunia industri. Karena ini kan penyakit sosial yang mungkin tabu dibuka, tapi itu terjadi. Saya kira sepakat untuk ditanyakan ketangguhan yang seperti apa. Kalau saya cek, kebetulan saya aktif di LinkedIn, dan saya hampir tiap hari membagikan insights. Itu saya sering sekali dapat permintaan follower gitu loh, berteman gitu. Rata-rata itu ada lingkarannya itu open to work. Saya tanya, you open to work itu lagi nganggur enggak? Enggak. Mereka tidak suka dengan, mereka ada mental health issue. Betul kata Mbak Ruth. Bukan karena enggak ada pekerjaan, mereka masih bekerja. Beberapa coba kami rekrut di PPM, di tempat kami. Beberapa saya rekrut di tempat saya sendiri. Mereka enggak mau. Mereka milih-milih. Jadi sebenarnya masalah itu bukan masalah ekonomi. Ya, bagi saya ya. Mungkin ada sudut pandang lain, silahkan. Tapi mereka sekarang mulai punya preferensi yang sangat spesifik. Tadi disebutkan juga ada gap generation, cara kita berbicara dengan anak-anak muda. Itu yang menulis open to work itu rata-rata usianya 30. Itu baru manager level lah mungkin di korporasi. Dan mereka sudah serapuh itu kaget kami. Karena kami dulu zaman angkatan kita lah ya, kita tuh diapa-apain suruh bikin kopi, ya oke aja gitu ya. Bukan karena ya sekarang itu seperti gengsi gitu ya. Jadi memang kita sulit Burut untuk memetakan orang-orang ini sebenarnya kebutuhannya apa. Kalau kebutuhan untuk cari kerja, kita carikan kerja belum tentu mereka mau. Kalau dilatih untuk menjadi tangguh, belum tentu kultur di keluarga mereka mendidik mereka menjadi anak-anak tangguh. Anak-anak sekarang itu bahkan orang tuanya pun bingung. Dulu yang namanya generation gap gak pernah jadi isu. Papa saya, mama saya mendidik saya itu tidak ada bicara soal generation gap. Sekarang terlalu banyak konsultan yang berikan family atau parenting yang sudut pandangnya berbeda-beda. Ya, jadi memang ini betul saya sangat mendukung sekali. Ini mungkin yang akan diberkati oleh apa yang disampaikan Pak Dedi tadi. People help people. Itu saya kira spirit untuk tahun depan. Apa yang kita bisa lakukan dan mungkin apa yang kita tawarkan belum tentu yang terbaik buat mereka. Tapi we cannot stop of trying gitu ya. 2025 saya melihat kesempatan untuk menjadi tangan di atas yang memberi itu lebih besar lagi. Karena ternyata masyarakat yang tadi terlupakan dalam paparan pertama tadi ya ternyata di arus bawah itu banyak orang yang begitu down, tidak resilient ya Bu ya. Itu jadi peluang kita untuk mulai melihat di luar tembok-tembok atau sekat-sekat industri. Kebetulan kami dari korporasi yang hanya melihat pemilik bisnis, eksekutif dan buruh. Bahwa kami tidak melihat keluarga buruhnya seperti apa. Dan mungkin itu yang dilihat dari sudut pandangnya filsafat atau sosiologi atau antropologi atau ilmu-ilmu yang pelajari kerentanan sosial. Ya ternyata itu yang harus kita lihat lagi. Karena biasanya itu akar rumput itu kalau sudah mulai bergejolak yang atas nggak aman. Ya biasanya begitu ya. Karena jumlahnya lebih banyak daripada yang di atas. Saya kira 2025 saya tetap optimis ya. Saya tetap optimis ketangguhan itu pelan-pelan akan menular. Dan memang kita tidak bisa mengandalkan pada peran negara. Negara duitnya terbatas. Dan negara tidak punya konsep yang jelas mau diapakan nih kampung ini, suku ini, agama ini, nggak akan tahu. Tapi kalau dari sisi orang-orang, nah saya sepakat sekali tadi ada community untuk sales ya, salesman. Mungkin akan dibentuk komunitas-komunitas yang saling mendukung komunitas lain yang lebih rentan. Ya, kalau bahasa sederhananya mungkin begini, mungkin sales yang dibentuk oleh Pak Dedi
akan menjadi pendamping untuk sales-sales UKM, UMKM yang tidak perlu ilmu tirik-tirik, yang rocket science nggak perlu. Tapi kalau mendekati orang ngomongnya gimana? Kalau orangnya kayak gitu ngomongnya jangan beli seperti itu. Misalnya hal sederhana seperti itu. Saya kira yang ada di industri juga sepakat bahwa kita tidak boleh berbicara terlalu pesimis ya. Karena itu sangat menular. Lebih menular daripada bicara optimis. Saya kira 2025 saya tetap optimis kita akan lebih baik. Dan saya kira 100 hari pertama Pak Prabowo juga akan menjadi evaluasi buat pemerintah untuk istilahnya apa yang makin solid akan dilakukan. Dan kita berharap yang terbaik. Oke. Ini ada pepatah mengatakan kalau mau jalan cepat jalanlah sendiri. Kalau mau jalan jauh, jalanlah bersama gitu ya. Jadi tadi beberapa resilience itu ternyata bukan soal ketangguhan diri kita sendiri, tapi kebersamaan, kolektivitas ya. Saya jadi ingat tuh Profesor Noval Yuval Harari ya. Yang menulis bahwa mengapa manusia bisa survive gitu dibandingkan dengan mungkin binatang-binatang spesies sapiens yang lain gitu kan. Spesies yang lain karena kemampuan untuk bekerja sama. Jadi bukan sama-sama kerja tapi kerja sama, beda. Bersinergi. Salah satunya adalah yang kita dirikan pada hari ini ya, komunitas ABG. Mana salam ABG-nya nih? Nanti. Oke, kita sekarang mau open itu untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ada pertanyaan barangkali atau sharing nih tentang pandangan-pandangan tahun 2024, 2025 seperti apa. Mungkin Pak Denny? Siapa ada Denny pandangan Pak Denny? Bagi-bagi ke kita atau Pak Denny baru balik juga dari Singapura ngeliat catur, mungkin ada suatu fenomena yang menarik ya. Apakah hidup semakin seperti catur Pak? Silakan Pak Denny. Pak Denny, mari Pak. Ya, terima kasih Pak Jose. Ya kalau bagi saya melihat 2025, saya tetap optimis lah ya. Karena kita sendiri di Indonesia kita melihat bahwa pemerintah sampai saat ini kan juga sedang menuju ke sana gitu loh. Pasti setiap pemerintah juga ingin negaranya baik pertumbuhan ekonomi dan juga pasti pemerintah juga ingin mensejahterakan rakyatnya, itulah tujuannya pasti ya. Kita anggap itu tujuan yang mulia, yang benar gitu dan akan dijalankan. Ya kita kontrol aja bersama-sama, ya kan. Nah, kalau bagi saya sendiri di dunia bisnis, ya saya lihat bahwa 2025 ini pertumbuhan pasti akan terus terjadi di dunia bisnis karena tinggal kita akan melihat bisnis apa yang masih bisa bertumbuh atau bisnis apa yang stuck gitu loh. Ya kan? Itu pasti terjadi dalam setiap periode waktu itu. Pasti ada yang bisnis terus akan makin bertumbuh atau bisnis itu udah sunset. Kita tinggal lihat aja. Nah, kalau saya melihatnya ya mari kita terus di dunia bisnis yang masih bisa bertumbuh. Kalau kelihatan bisnis itu udah akan sunset kan kita akan lihat nih. Contoh lah, mungkin otomotif ya saya ambil contoh. Kan sekarang udah mulai banyak mobil listrik. Nah, akan jadi pertanyaan mobil konvensional kapan akan sunset nih kan? Nggak tahu tuh. Pasti suatu saat akan gitu loh. Cuma berapa lamanya kan? Karena coba aja lihat sekarang di jalan itu udah mobil listrik udah lumayan banyak. Menurut saya tinggal nunggu 5 tahun mungkin udah makin banyak. Dulu aja saya ingat, saya pertama kali punya motor Matic tuh Kymco. Wah itu belum ada yang pakai. Wah punya Taiwan tuh. Belum ada, semua masih pakai motor bebek. Saya sendiri di rumah punya motor Kymco Matic. Pembantu saya kan suka ke pasar pakai itu. Hanya itu tuh Kymco saya ingat. Waktu itu belum zamannya. Nah, sekarang coba kita lihat di mana-mana motor Matic. Menurut saya bisnis ya pada momen yang pas itu akan bagus. Nah, cuma kapan momen pasnya itu yang kita perlu tunggu. Ya kan? Kan semua juga bisnis begitu. Ada yang orang duluan keluar ternyata nggak laku. Karena momennya nggak pas. Nah, sekarang kita perlu pikirkan momen apa yang pas sehingga bisnis kita terus bertumbuh. Iya, itu pandangan saya sih, saya tetap optimis 2025 ini pertumbuhan akan tetap ada lah. Apalagi kan saya sendiri, kalau saya kan di bidang IT dan telekomunikasi, ya memang kalau yang di dunia IT masih terus bertumbuh. Sekarang digitalisasi terus, perusahaan-perusahaan melakukan digitalisasi dan itu memerlukan
data security. Tapi dunia satu lagi telekomunikasi ini juga saya melihatnya mungkin udah mau sunset nih, apalagi sekarang Elon Musk kan masuk dengan Starlink-nya. Wah, itu kan jadi kompetitor gitu loh. Ya akhirnya apa yang terjadi? Ya kita kerja sama aja, ya kan? Sinergi. Kalau kita nggak bisa melawan, ya kita aja kerjasama. Ya kan? Salah satunya itulah. Maksudnya kita melawan raksasa daripada kita dipukulin, ya kita aja kerjasama. Ya saya melihat pokok setiap zaman pasti ada kemasannya dan kita harus lihat peluang-peluang apa yang kita bisa manfaatkan gitu loh. Pasti setiap itu momen tuh pasti ada peluang lah yang kita, walaupun peluang itu kecil ya kita bisa manfaatkan itu supaya bisnis kita terus bertumbuh. Itu pandangan saya tentang 2025. Ya. Luar biasa. Ada lagi Pak kira-kira? Pak Herman dong. Pak Herman. Iya, ini Pak orang Herman. otomotif yang mau perbankan. Iya, Pak. Iya. Biar kita dapat kacamata yang berbeda, Pak. Oke. Iya. Dari dunia usaha yang berbeda di dua. Sebenarnya sih saya kan usaha ada dua ya, satu di perbankan, satu di otomotif. Yang saya ngalamin sebenarnya seperti Bu Ruth yang ngomong soal generasi yang sangat rapuh. Mereka itu kadang-kadang nggak bisa ditekan. Kalau ditekan sedikit, saya nggak butuh gaji gede, dinaikin jabatan, resign. Pindah, misalnya dari Jakarta pindah ke Solo, resign. Iya. Jadi di dunia otomotif kalau sekarang itu di dunia perbankan ya. Kalau di dunia otomotif itu karena target. Jadi dia by nature. Jadi kalau nggak sampai target ya selesai lah gitu. Akhirnya dia harus keluar kan. Cuma dari tadi nih kalau saya boleh diizinkan komentator ya. Saya sebenarnya tertarik sama kalian semua punya pendapat. Memang sudah lama saya pikirkan. Indonesia itu cadangan devisa terbesar tuh dari TKI ya. Salah satunya. Banyak kita lihat kalau di kampung-kampung yang orang kerja di Hong Kong, di mana. Itu ada teman saya tuh kebetulan dia seperti kayak money changer yang illegal ya. Itu uangnya besar loh. Besar sekali. Saya kaget. Jadi sebenarnya yang saya sayangkan gini loh. Indonesia tuh penduduknya banyak yang pintar-pintar. Tapi wadahnya nggak ada. Wadah. Nah, makanya Pak Deddy pas bilang masuk ke ABG, saya tuh senang banget. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa memberikan berkat ya buat orang-orang yang sebenarnya ada di sana, kita cuma nggak ketangkep gitu loh. Maksudnya orang-orang itu ada di sana gitu. Seperti Bu Ruth ngomong gitu, saya merasa Indonesia tuh harusnya kalau kita semua bisa membuat satu komunitas ya. Contoh. Kita mau beli 1000 truk, mudah. Tapi mau cari 10 supir aja belum tentu gampang. Nah jadi di sini kalau saya ngelihat kita tuh banyak teorinya. Tapi nggak pernah ada wadahnya. Bagaimana kita merekrut orang-orang yang memang kita bisa naikin skillnya. Mungkin knowledge-nya itu dengan proses ya. Proses sambil dia jalan kan dia jadi ngerti. Yang seperti tadi yang quotation-nya tentang di Tiongkok bahwa orang sales SMA jualannya lebih cepat. Kalau yang S1 itu benar tuh fakta. Karena saya ngalamin juga di nasabah saya. Yang ini saya kesana kesini ngomongnya karena kenapa? Yang lulusan SMA itu bisnisnya nggak bisa grow. Dia stuck di satu titik. Tapi kalau yang sekolah S1, dia bisa nge-grow, dia udah tahu ke depannya mesti kayak gimana bisnis itu. Contoh waktu saat itu saya bingung, kenapa ya nasabah saya pada jualin kios gitu loh. Padahal prospeknya bagus. Ternyata dia bilang bentar lagi nih zamannya online. Orang nggak perlu ke toko, pas dia jual tuh di harga tertinggi. Nah itu perbedaannya. Makanya saya ngelihat, saya seneng gitu loh kalau kalian-kalian itu menyediakan wadah-wadah itu. Jadi contoh, kayak Bapak nih, Pak Hendra, saya kepingin marketing. Nah disediakan dari orang-orang yang kita tangkap yang tadi Ibu bilang itu yang di middle itu tuh. Itu nggak ada Bu sampai hari ini. Nggak ada itu saya lihat sampai hari ini. Jadi menurut saya sih sebenarnya ke depannya Indonesia di 2025 menurut saya ya. Kalau itu ada wadah seperti itu kita grow, bisnis kita meningkat, nolong orang juga meningkat, lapangan kerja juga jadi banyak.
Ya seperti Pak Deddy ngomong, mana mau sih gue hire orangnya belum tahu apa-apa gitu loh. Kalau ini kita kan siapin. Jadi sebenarnya itu yang nggak ada di Indonesia saya lihat sih. Bapak nggak usah jauh-jauh ya, penyaruh TKI aja berapa banyak yang kaya Pak. Benar ya Bu Ruth ya? Kalau TKI kita lihat ya, itu bos-bosnya. Waduh kelihatannya sih sederhana, duitnya gila. Gaji pertama mereka diambil semua loh Pak. Gaji pertama loh, kasihan loh mereka kerja tuh nol. Tuh. Nah. Padahal berapa fasilitasnya? Bu, Ibu tanggapin deh, Bu. Ngomong aja, Bu. Seru, Bu. Kayak Pak Irfan di sini. Enggak, itu fakta, Pak Kodedi. Makanya saya bilang Kodedi, kita tuh sebenarnya penduduk kita tuh luar biasa, cuma nggak ada wadahnya, Pak. Saya ini sekedar informasi terakhir, saya ikut ada perkumpulan orang HK ya. Kebetulan kalau pernah kenal namanya Novi Basuki, saya ketemu beliau. Sekarang di Tiongkok dia bilang, banyak orang-orang S1 itu tidak perlu lagi. Karena tingkat pengangguran S1 itu sangat-sangat tinggi sekarang. Mereka malahan, di China, ini ada penelitiannya. Jadi mereka tuh sampai SMA udah cukup, mendingan karena lapangan kerjanya lebih mudah untuk didapat SMA. Nah, kalau S1 lebih susah karena kompetisinya high. Malah sekarang di down rank. Diturunin loh sekarang. Nah, kesempatan itu ada di Indonesia sebenarnya. Kita kan kebanyakan yang di SMA daripada di S1. Nah, itulah sebenarnya kenapa Indonesia emas bisa terjadi karena itu. Itu aja penutupan dari saya. Pak Herman ya. Luar biasa. Mau ditanggapin? Burut. Tadi udah di-challenge Mas. Ya, ini untuk ke depan ya. Kalau kita bicara, saya selama ini selalu optimis ya. Tapi bukan berarti bahwa yang optimis itu tidak ada pesimisnya. Nah, mohon maaf bahwa saya pikir untuk memulihkan krisis kerapuhan manusia Indonesia ini memang tidak bisa dibebankan kepada kebijakan negara, dan kita tahu ya bahwa politisi kita sibuk untuk bagaimana mempertahankan kekuasaan ya, dan kemudian membuat kebijakan yang bahasa Jawanya geradakan itu apa ya? Mendadak. Mendadak. Gerusa-gerusu tanpa dasar riset. Pokoknya ini ada karena uang ini harus dan sebagainya. Ya, oke. Cerita itu panjang, mungkin saya nggak perlu itu, tetapi saya suka dapat bocoran dari kawan-kawan saya sendiri yang di sana, dan rata-rata lah keahlian saya ini apa ya, begitu masuk ke birokrasi nggak ada apa-apanya, hilang gitu. Tapi oke, jadi saya sangat percaya bahwa pemulihan itu memang dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana kita menciptakan agensi yang transformasional, agensi yang mampu mentransformasi seluruh krisis ini. Apakah di bidang ekonomi, bisnis, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya siapa dulu yang harus dibentuk menjadi agensi untuk transformasional? Sebenarnya kelas bawah tetap bisa. Di pedesaan itu ternyata saat ini, kalau kebetulan saya banyak riset juga di pedesaan atau di desa-desa dekat hutan-hutan itu, kalau kita ke sana tuh nggak kerasa loh bahwa itu ada negara. Karena mereka itu sesungguhnya memikirkan bagaimana mereka hidup bertahan dari ke hari ke hari, dan plus satu problem kita yang harus kita jawab pada tahun 2025 adalah krisis perubahan iklim. Itu serius. Itu serius. Saya ke Kalimantan Barat, riset di daerah kawasan mangrove, itu semua sudah mengalami abrasi, sudah. Saya barusan dari sana kemarin, banjir Bu. Nah makanya. Saya ke arah Singkawang ya. Ini kan artinya mengancam daerah mereka hidup kan. Sekarang Jakarta aja rob sudah masuk ke dalam. Di Demak itu betul-betul saya menyaksikan yang namanya desa itu hilang itu. Bener ternyata. Hilang karena air makin tinggi ya. Nah jadi ini ancaman yang kita hadapi. Krisis ini tidak hanya pada kejiwaan tetapi juga lingkungan di mana kita hidup. Itu juga masalah. Dan bagaimana pemerintah ya sekarang sih mulai ya ini harus perubahan iklim, tapi oke, kita lupakan saja. Sekarang menurut saya ini yang bawah diperkuat. Nah kelas menengah inilah karena dia tidak punya basis di bawah, ke atas juga kaya enggak, miskin banget juga enggak.
nggak punya kampung, ini yang memang paling rentan menurut saya. Dan mereka ini orang-orang sekolahan. Sekarang tuh kan hampir semua masyarakat bisa nyekolahin anak sampai SMA. Tapi menurut saya yang paling bagus SMK ya, karena langsung terampil ya. SMA itu kan nanggung, harus masuk universitas. Universitas ini kan terranking. Mohon maaf yang pas-pasan ya universitasnya atau kampusnya gitu aja. Hanya tertentu yang bisa ngursusin bimbel itu pakai uang, itu baru ke universitas yang bagus. Nah, pada ranking penderajatan kampus ini kan nanti kaitannya dengan kelulusan dan juga lowongan kerja. Pasti yang bawah dapatnya bawah lah ya, yang atas baru atas. Nah, menurut saya dalam pandangan saya mau yang kampus, mohon maaf, kampus yang grade-nya di bawah atau atas, sebenarnya untuk generasi sekarang Gen Z itu semua rapuh. Dan mereka ini orang tuanya kan generasi yang disebut sandwich ya, yang harus menanggung generasi orang tua, generasi anak, dan mereka sendiri. Rapuh. Menurut saya kerapuhan Gen Z juga disebabkan oleh pola asuh dari generasi sandwich yang bebannya berat. Sandwich itu berarti kan generasi apa ya? X ya. Itu kan bebannya berat. Itu yang tadi di satu pihak itu anak itu sampai dianggap nggak mandiri ya, masih sampai ke kampus daftar aja mereka masih antar. Tapi sementara mereka harus ngurus orang tua mereka yang nggak berdaya. Nah, jadi anak-anak Gen Z rapuh ini adalah menurut saya, ini hipotesis saya, adalah akibat dari generasi orang tua yang juga bebannya rapuh. Oke. Bagaimana menjawab ini? Nah, ini 2025 sebenarnya PR kita bersama. Maka kalau kita bicara bisnis, sebenarnya bisnisnya juga harus bertolak pada kemanusiaan ini. Membangun kemanusiaan dan alam. Tanpa itu, Pak, bisnis juga, iya. Sustainability. Jadi kalau kita nanti akan bicara ketangguhan dan keberlangsungan, manusia, alam, dan mungkin juga nanti bisnis ini harus menjadi satu. Oke, menarik nih ya. Kesatuan. Diskusi kita sebenarnya ada benang merahnya nih. Walaupun dari 3 narasumber kita beda semua. Tapi ternyata pertama ada manusia, ada human capital ya. Generasi muda kita semua, lalu juga ada problem yang kita hadapi. Tapi juga ada resilience ya, ketangguhan. Itu yang menjadi diskusi. Mungkin Pak Dedi ini sebagai penutup nih Pak, apa pesan Bapak nih kepada pendengar kita masyarakat luas nih. Iya. Jadi beberapa bulan terakhir ini saya belajar satu hal yang baru dan menurut saya ini menarik dan saya implementasikan saat ini. Yaitu tentang sebuah kata namanya ambidexterity. Iya, ya ambidexterity ini saya baru kenal ini 6 bulan lalu lah ya. Tapi semakin saya mengenal nih, semakin saya tertarik sekali. Bahkan saya lagi mau buat disertasi tentang ini jadinya ya. Jadi ambidexterity itu terdiri dari 2 kata, ambi sama dexter. Dexter itu tangan kanan, ambi itu keduanya. Jadi ambidexterity itu artinya kedua tangan sama baiknya. Nah, jadi kalau gitu bisa mengerjakan 2 hal sama nggak sama multitasking? Berbeda ya. Kalau multitasking kita bisa mengerjakan berbagai hal, tapi belum tentu sama baiknya. Tapi kalau ambidexterity artinya keduanya sama baiknya. Nah, menurut saya ini penting buat tahun 2025, Pak. Saya coba ambil dari bisnis, nanti baru saya masuk ke pribadi kita mesti apa. Jadi perusahaan atau organisasi bisnis yang ambidexterity itu adalah dia harus melakukan inovasi. Tapi tidak boleh hanya melakukan inovasi. Tapi dia juga harus perhatikan bagaimana struktur di dalamnya itu berkembang. Jadi di luar sama di dalam harus dikembangkan sama baiknya. Karena ada perusahaan yang terus melakukan inovasi tapi dia lupa mengembangkan di dalamnya. Ada juga perusahaan yang concern mengembangkan di dalamnya memperbaiki tapi dia lupa melakukan inovasi. Jadi perusahaan yang bisa bertahan adalah harus jadi ambidexter. Nah itu perusahaan, tapi kalau pribadi gimana? Nah pribadi kita juga sama. Artinya kita, kalau dalam konteks saya misalnya dalam contoh menjual gitu ya. Kalau kita seorang sales, kerjaannya selama ini adalah menjual, mencapai target. Itu penting. Tapi ternyata kalau jadi seorang yang ambidexter dalam menjual, bukan hanya menjual. Tapi bagaimana servisnya juga harus bagus. Jadi kalau KPI-nya, kalau dulu target tercapai dulu. Kalau sekarang bukannya target tercapai. Tapi kepuasan pelanggan juga harus tercapai. Kalau kita contoh mesen ojol, bintangnya juga harus 5 begitu ya. Nah, jadi ini harus tercapai kedua-duanya. Jadi selling is service, service is selling dua-duanya. Contoh konkret lagi, Bapak Ibu pernah makan kopi, ini lagi pada minum kopi semua. Saya belum minum habis ini ya, siap ya. Ketika kita minum kopi selama ini, kalau habis minum kopi, pasti pelayan-pelayan barista-barista itu kalau zaman dulu habis minum kopi pesan apa? Ya udah dikasih. Tapi sekarang nggak boleh, Pak. Ketika mesen kopi kita harus tawarin yang lain. Iya, nah itu kan sebenarnya ambidexter behavior Pak. Bukan hanya menerima order, tapi dia harus menjual lagi.
begitu ya. Belum lagi, jadi intinya sekarang ke tahun 2025 Bapak Ibu tantangan makin berat. Tapi kita harus menjadi pribadi yang memiliki ambidexter behavior. Jadi kita melakukan dua hal yang sangat baiknya buat pribadi, kita terus melakukan inovasi, di sisi lain kita introspeksi diri, apa yang kita mesti kembangkan. Oke. Nah ketika kita terus mengintrospeksi, terus melakukan inovasi, kita akan hadapi 2025 dengan lebih baik. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Deddy Budiman. Pak Mahendra Datu, catatan terakhir Anda. Ya, kalau kita bilang refleksi itu kan sebenarnya perjalanan pulang ya. Kita melihat kembali Januari 2024, kita menanggapi Desember 2023 kayak apa. Memang agak sulit untuk mengatakan bahwa tahun 2025 tidak akan ada masalah, pasti ada masalah. Nah tadi kalau disebut empowermentnya kita di komunitas ya, jangan hanya di tingkat kelas gede-gede, industri atau bisnis, tapi juga di komunitas-komunitas. Tapi mungkin jalan pulang yang saya maksud adalah kelemahan itu titik mulanya ada di mana? Di keluarga. Mungkin tahun 2025 adalah back to family. Kalau kita setiap keluarga itu dikasih pengertian bahwa anak-anak kita ini harus mulai dilatih untuk tangguh. Ya, tidak usah diantar udah mahasiswa antar daftar gitu ya. Udah saatnya enggak lah, apalagi sekarang online. Ditemenin online itu juga lucu gitu ya. Ditemenin di samping laptop. Nah, saya kira keluarga tetap memegang peranan penting dan mungkin itu yang paling krisis. Banyak keluarga kalau di tempat kami kerasa banget yang single parent. Ya, itu juga itu kerusakan pertama yang jadi bibit untuk menimbulkan bibit-bibit baru selanjutnya. Ada tidak pride, ya, tidak ada kebanggaan, keluarga saya nggak lengkap. Juga kasus-kasus yang misalnya yang tersembunyi, yang tabu misalnya ada KDRT atau ada kekerasan seksual di rumah tangga. Ya, itu hal yang membuat bangsa itu menjadi bangsa yang sangat rapuh dalam tataran keluarga. Saya melihat Vietnam, tadi saya sudah sebut Vietnam. Cina sudah terlalu jauh untuk kita bahas. Udah bahkan meninggalkan Eropa dan Amerika. Tapi Vietnam, 30 tahun merdeka setelah kita. Sekarang taksinya sudah di Jakarta gratis pula. Pakai mobil nasional mereka. Dan mereka sampai sekarang masih miskin. Tapi kenapa tidak ada yang namanya orang-orang Vietnam yang bergejolak. Ya mungkin sistem politiknya seperti itu. Saya kalau pergi ke overseas, kemudian saya studi di luar ya. Banyak sekali orang Vietnam itu yang buka warung. Ya, warung-warung Vietnam, mereka punya komunitas di jalan, mereka sangat solid, sangat kompak. Yet they are also global. Mereka tuh mingle, menikah dengan orang setempat. Mereka menjadi diaspora yang unggul. Diaspora kita, kalau enggak TKW, TKI, jarang yang menjadi business owner, jarang yang menjadi entrepreneur di luar negeri. Pasti mulainya dari komunitas. Ya kalau keluar negeri ya jadi TKW atau jadi TKI. Dan itu pasti mulai dari keluarga. Pride atau kebanggaan untuk menjadi berprestasi itu belum ada. Jadi tahun 2025 kalau kita memang mau memberkati orang-orang, berkatilah dulu keluarganya. Yang paling dekat, tetangga kita, saudara kita, karyawan kita. Saya kira itu hal yang paling real, yang paling bisa kita lakukan tanpa muluk-muluk. Kira-kira begitu. Oke, Ya, terima kasih Pak Mahendra Datu. Catatan terakhir dari Mbak Ruth. Iya, tadi nyambung ya. Saya sepakat bahwa sebaiknya 2025 itu mulai kita bukan kampanye. Saya nggak tahu kampanye kan mungkin. Atau banyak harus kita omongkan bahwa mari kemudian ketangguhan itu kita bangun mulai dari keluarga, ditata lagi ya. Saya teringat buku tulisannya Paus Fransiskus ya, Laudato Si. Saya nggak akan bicara itunya. Tapi yang menarik dan sekarang bahkan di banyak kalangan dipelajari adalah bagaimana kita diajar untuk menghormati, menghargai, merawat manusia lingkungan. Yang kemudian itu nanti memang basisnya, tempatnya bukan basis ya, tempatnya itu adalah keluarga memang. Pembiasaan kembali, ada bahasa yang di dalam filsafat istilahnya habitus, bagaimana mensosialisasikan kembali perilaku keperawatan ini yang hilang. Keperawatan pemeliharaan atas alam dan relasi antar manusia, saling menghormati. Sebenarnya Laudato Si itu kalau kita bedah, mau kita ilmiah kan menarik sekali. Saya tertarik ini, kenapa enggak? Ini tidak hanya 2025, tetapi ini bisa kita jadikan sebagai acuan untuk ke masa depan yang modernisasi ini. Mohon maaf ya, paradoksnya kan menciptakan banyak krisis ya. Nah, mengapa tidak? Ini bisa kita jadikan acuan, kita preteli itu artinya kita interpretasikan menurut berbagai bidang ya. Itu akan menarik. Jadi
konteks bisnis sebenarnya PBB juga sudah membuat namanya Business and Human Right ya, bahwa bagaimana bisnis ini juga nanti menghormati penumbuhan atau keperawatan terhadap manusia dan alam. Sebenarnya Paus juga sudah menulis itu, tapi PBB tahun 2011 ya mengeluarkan yang namanya Business and Human Right. Kita belum ratifikasi. Tetapi Komnas HAM dan Kementerian HUKHAM itu sudah mensosialisasikan pengertian ini. Jadi ada etik di dalam bisnis untuk penghormatan tadi terhadap manusia, berarti tenaga kerja, masyarakat sekitarnya, dan juga terhadap alam. Nah ini yang menurut saya menarik, bagaimana etik-etik inilah yang harus mulai tidak hanya 2025, tapi ke depan ini mulai kita sosialisasikan sebagai satu pegangan. Karena saat ini secara filosofis, maaf walaupun katanya ada Pancasila, tetapi itu kan jargon. Kita sesungguhnya tidak punya pegangan. Maka saya tidak menyalahkan generasi Gen Z ini tadi dikatakan turn of tinggi mau sendiri. Karena mereka tumbuh tanpa pegangan. Oke. Pegangan etik nilai. Nah ajakan saya ke depan, ayolah kita bangun itu. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Aceh Mahendra Kadatu. Beliau Direktur PPM School of Management. Ya, dan juga terima kasih untuk Mbak Ruth India Rahayu, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Dirgantara. Dan terakhir Pak Dedi Buniman, Founder and of Business Leader dari Community ABG. Wah ini. Nah, itu teman-teman dari profesional dan juga business leader dari Alam Sutra, BSD dan Gading Serpong. Karawaci juga gitu. Iya, Karawaci masuk. Lipo Karawaci. Wah kurang ke Lipo. Oke gak apa-apa. Tapi kita belajar satu hal, yaitu soal ketangguhan ternyata pada kesempatan ini pendengar. Ketangguhan. Jadi apapun masalah itu pasti akan terjadi. Ya namanya hidup ya, pasti ada. Tapi yang problemnya adalah apakah kita punya ketangguhan atau tidak. Dan ketangguhan itu dihasilkan dari proses pembelajaran kita, tidak sendiri tapi bersama dengan komunitas kita, dengan tentu dengan sesama kita. Bahkan tadi Ibu Ruth mengatakan dengan lingkungan hidup kita juga harus punya ketangguhan dari situ. Saya pamit undur, terima kasih untuk 2024 kebersamaan kita dan kita menuju menyongsong di tahun baru 2025. Keep on growing and never give up. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu para hardliner di seluruh area dimanapun Anda berada. Saya Dedi Budiman sama teman-teman saya, rekan-rekan dari komunitas Business Leader ABG. Bukan berarti umurnya ABG ya, tapi Alam Sutra, BSD, Gading Serpong. Ini adalah sebuah komunitas baru yang kita buat bersama-sama. Tujuannya jelas membangun networking di antara para perbisnis dan juga profesional. Mengapa ini penting? Karena dengan komunitas kita bisa bertumbuh bersama dan berbagi bersama. Terima kasih untuk Hardline yang sudah mendukung dan juga teman-teman member ABG. Semoga tahun 2025 kita terus kembangkan komunitas ini sehingga menjadi suatu komunitas yang berdampak untuk kemajuan bisnis di sekitar area Alam Sutra, BSD, dan Gading Serpong. Terima kasih.